Halo, saya Arif Widianto, founder Bola Salju. Jumpa lagi dalam edukasi Bola Salju. Kali ini saya akan membagikan edukasi teknis atau operasional tentang memulai investasi saham. Nah, saudara, apa syarat dokumen sehingga Anda bisa memulai investasi saham? Oke, syarat dokumen untuk memulai investasi saham untuk daftar di broker yang pertama adalah KTP, yang kedua adalah kartu NPWP, yang ketiga adalah buku rekening yang berlaku yang sering Anda pakai. Udah itu aja. Bawa dokumen itu ke broker terdekat atau agar aman, Anda telepon dulu ke broker yang terdekat. Untuk alamat brokernya bisa dilihat di halaman deskripsi. Saya sudah menyertakan link sehingga Anda bisa mencari broker yang terdekat di kota Anda. Jadi edukasi ini nggak ada sponsor ya, saya kira itu sudah cukup jelas. Setelah Anda bawa rekening, Anda daftar, mungkin nanti Anda mengisi formulir banyak berlembar-lembar atau dibantu oleh agen di sana, oleh administrasi di sana. Kemudian Anda nanti akan dikabari entah via email atau via telepon untuk mengaktifkan rekening Anda. Kemudian Anda diminta menyetor dana awal. Nah, dana awalnya menurut kampanye yang ada di Bursa Efek Indonesia bisa Rp100.000 dari awal. Tetapi detailnya harus ditanyakan ke broker. Oke, mungkin ada yang bertanya, malu Pak dananya sedikit? Enggak, sekarang nggak perlu malu. Bursa Efek Indonesia sudah jelas, sudah kampanye, katanya modal awalnya Rp100.000 sudah bisa cukup untuk memulai investasi saham. Saya kira seperti itu. Jadi nggak perlu malu dong untuk menabung uang-uang sendiri kok. Datang aja, tanyakan dengan baik syaratnya apa, dokumennya apa. Anda adalah calon investor masa depan. Siapa tahu. Nah, saudara, setelah rekening di broker Anda sudah jadi, Anda nanti akan dapat rekening dana nasabah, atau mungkin istilah yang lain RDN ya, rekening dana nasabah. Entah kalau sudah ganti ya istilahnya, yang saya pahami seperti itu. Nah, RDN ini atas nama Anda sendiri, jadi nggak usah khawatir ya. RDN ini akan dibuat oleh broker bekerja sama dengan bank menurut permintaan Anda. Jadi, misalnya Anda punya rekening di bank A, Anda mungkin akan diciptakan rekening di bank A itu juga. Sehingga kalau transfer Anda nggak perlu biaya tambahan. Dari rekening yang Anda pegang sehari-hari, ditransfer ke rekening atas nama Anda di broker. Rekening dana nasabah atas nama Anda itu ditransfer. Sudah, duit udah ada di sana. Nanti uangnya itu akan muncul di akun broker Anda. Nah, kalau sudah muncul uangnya, Anda bisa transaksi, Anda bisa beli saham hingga batas uang yang ada di rekening itu. Kalau lebih, berarti Anda utang kepada broker. Nah, kalau skema utang, bunganya berapa, itu ada lagi ya. Jadi jangan sampai membeli saham melebihi dana yang ada di rekening Anda. Harus dilunasi. Bahaya. Apalagi kalau modal margin, bahaya. Karena margin bisa dikatakan spekulasi. Nah, berikut adalah simulasi pembelian dan penjualan di bursa. Ini simulasi pembelian dahulu. Perlu diketahui, layar simulasi ini adalah layar buatan. Jadi tidak mirip dengan aplikasi yang ada di bursa ya, aplikasi di broker, tidak seperti itu. Ini kita sederhanakan. Jadi mungkin beberapa fasilitas seperti informasi dana kas Anda, sifat transaksi apakah sesi 1, sesi 2, atau seharian itu nggak ada. Nah, kita sederhanakan karena ini panduan simulasi untuk investor awam. Begitu ya. Oke, simulasi transaksi saham. Awalnya Anda harus mengetik kode saham yang harus Anda beli seperti ini. Perlu diketahui layar sebelah kiri adalah perintah atau layar kotak untuk instruksi pembelian atau penjualan ya. Layar di kanan adalah
informasi kutipan harga yang tersedia untuk saham itu. Nah, misalnya Anda mengetik saham AAA seperti itu, lalu Anda enter, Anda pindah, informasi perdagangan saham AAA akan muncul di sebelah kanan. Ada di situ seperti contoh di tampilan ini, ada tampil jumlah lotnya yang tersedia yang ditawarkan di pasar itu 5.000 lot. Untuk saham AAA di harga 120 seperti itu ya. Nah, sekarang Anda mau membeli nih. Anda membeli di harga 1000 lot, di jumlahnya 1000 lot Anda mau beli seperti itu. Anda lihat di sebelah kanan pembelian kosong ya. Ini contoh sederhana. Harganya Anda tulis 100 seperti itu. Jadi kemudian aplikasi Anda akan memberitahu nilai transaksi Anda. Nah, nilai ini hitungannya dari informasi yang ada di kotak itu. Satu lot itu sekarang 100 lembar ya. Jadi, lembar pembelian Anda adalah 100.000 lembar. Oke. Dengan harga 100 rupiah per lembar, maka nilai pembelian Anda totalnya harusnya 10 juta rupiah. Seperti itu ya. Ini nggak pakai rupiah ya, angka aja ya. Oke, 10 juta. Nah, karena kita anggap biaya transaksi dan komisi transaksi beli adalah 0,2%, maka nilai transaksi Anda 10.020.000 rupiah. Oke? Bisa dipahami ya. Nah, saudara, sekarang Anda klik beli. Oke? Kemudian, setelah tombol beli diklik, aplikasi akan mengirim instruksi pembelian Anda ke server yang ada di broker. Server broker kemudian menyalurkan ke server Bursa Efek Indonesia, server trading, server pasar saham, sehingga perintah Anda yang tadi yang sudah Anda ketik dari aplikasi itu tersedia di sana, dilaksanakan. Nah, simulasinya seperti ini. Ini sudah dikirim tadi, klik hilang dari aplikasi Anda, lalu masuk ke transaksi yang ada di pasar saham, sehingga posisinya seperti itu. Oke. Namun saudara, ini adalah simulasi yang sangat sederhana ya. Nah, saudara, dengan kondisi yang ada di pasar saham seperti yang ada di kanan, kondisi seperti itu, kalau nggak ada transaksi baru, nggak ada pihak yang mengubah harga, jadi Anda bisa mengubah order Anda yang tadi masuk ya, misalnya tadi 1000 lot di harga 100, Anda ubah di harga 90, ya bisa, dan kondisinya langsung akan berubah di pasar. Atau Anda ubah dari harga 100 ke 120, akan mengubah kondisi yang ada di pasar seperti itu. Atau kalau ada transaksi penawaran baru dari orang lain, maka akan mengubah daftar ini bisa jadi harga baru atau lot baru di harga yang sama, seperti itu. Nah, untuk detailnya saya akan jelaskan di beberapa layar berikut ini. Oke, bisa dipahami ya untuk hal ini. Nah, seandainya Anda membeli lagi nih ya, 500 lot di harga 120, jadi nilai transaksinya 6.012.000 rupiah. Ini detailnya. Semoga dipahami ya. Anda pasti sudah paham. Oke. Lalu Anda klik. Nah, sebelum klik, Anda tahu, perhatikan kondisi yang ada di kanan. Jadi, Anda ini langsung beli yang ada, yang tersedia di pasar, seperti itu ya. Anda klik. Maka, saudara, order akan dikirim, lalu jumlah saham, karena bid pembelian sesuai atau match dalam bahasa Inggrisnya dengan kondisi penawaran atau offer yang ada di pasar, maka transaksi pembelian Anda akan match atau terjadi. Hasilnya, Anda akan memiliki saham itu. Jadi saham itu dialihkan ke portofolio investasi Anda sesuai waktu transaksi, waktu Anda ngeklik beli yang terakhir ini tadi. Transaksi dan rekening di broker Anda akan ditagih 2 hari setelah transaksi. Sesuai transaksi tadi ya, jadi tadi 6.020.000 rupiah, maka 2 hari kemudian Anda akan ditagih di broker sesuai nilai itu. Kemudian kondisi penawaran yang ada di bursa di sebelah kanan untuk saham AAAA akan berkurang. Kondisinya jadi seperti ini. Untuk posisi ini, semoga sudah jelas ya. Yang tadinya 5.000, karena Anda sudah order 500,
Jadinya berkurang, sisanya tinggal 4.500 di harga 120. Jelas ya? Sekarang simulasi penjualan. Nah, yang terjadi sama, Anda mengetik kode sahamnya AAA misalnya. Ini saham AAA nggak ada ya, sebagai contoh aja. Di market posisinya seperti itu. Kemudian Anda mau jual sejumlah 100 lot di harga 110. Jadi nilai transaksinya 1096. Nah, mungkin Anda penasaran kenapa 1096? Anda mungkin udah ngitung dengan kalkulator kan? Nah, detailnya seperti ini. 100 lembar di harga 10.000 lembar di harga 110, maka total transaksinya 1.100.000. Kalau dikurangi komisi dan pajak penjualan, ingat setiap penjualan ada pajak ya, tapi totalnya 0,3%, maka nilai transaksi yang Anda peroleh dari penjualan itu bukan 1.100.000, tetapi 1.096.700 rupiah. Seperti itu detailnya ya. Oke, lalu Anda klik tombol jual ini. Apa yang terjadi? Anda lihat perintah di kanan. 110 berarti posisi Anda kalau jual, Anda lebih tinggi daripada yang saat ini ada 120. Maka yang terjadi seperti ini. Setelah tombol jual diklik, aplikasi akan mengirim ke broker, lalu broker mengirim ke bursa efek sehingga perintah penjualan Anda tersedia untuk dilaksanakan. Oke. Jadi posisinya akan seperti ini. Semoga sudah jelas ya, lihat. Perintah jual 100 nongkrong di paling atas. Seperti itu. Nah, saudara, kondisi seperti ini akan terus bertahan tetap jika tak ada pihak yang mengubah harga atau tak ada penawaran baru. Sama seperti kondisi penjualan tadi. Kemudian, soal transaksi, untuk lebih lanjut, jika Anda membeli di kondisi market yang seperti ini, jika Anda membeli 500 lot di harga 110, maka 100 lot yang ada di pasar, yang ada di kanan, atas, akan langsung jadi milik Anda. Oke? Sisanya, karena 500 lot, Anda cuma dapat 100, maka sisanya 400 lot akan mengantri dalam antrian bid. Nah, lihat di posisi baru, seperti ini. Nah, seperti itu. 400 slot itu adalah sisa perintah beli Anda. Sementara itu 100 slot yang match di sebelah kanan tadi akan langsung menjadi milik portofolio Anda. Dan jika ini terjadi terus sampai bursa tutup hari itu, maka Anda akan ditagih hanya 100 slot tadi. Jelas ya? Oke saudara, ini kondisi lain. Jika membeli di kondisi ini, maka jika Anda membeli 100 lot di harga 110, ingat, sudah ada 5.000 lot, 5.000 antrian, maka 100 lot Anda harus menunggu 5.000 lot itu sebelum bisa match ke perintah beli Anda. Paham ya? Konsep sama berlaku untuk penjualan. Jika Anda menawarkan jual di harga 110, berarti di kanan, jual, maka perintah jual Anda di posisi paling atas atau match langsung laku ke pembelian di yang 5.000 lot itu ya. Jadi karena Anda menjual di harga 110, misalnya Anda menjual semuanya 5.000, ya order 5.000 yang ada di kiri itu akan hilang karena sudah terpenuhi oleh penjualan Anda. Oke? Namun jika Anda menawarkan jual di harga 120, maka perintah Anda harus menunggu 5.000 lot yang sudah menawarkan di harga yang sama. Jelas ya? Semua perintah transaksi, beli atau jual, diprioritaskan atau urut berdasarkan waktu masuknya ke bursa. Seperti itu. Semoga jelas dan bisa dipahami ya. Menariknya bagaimana? Menarik dana. Untuk menarik dana, skema per broker mungkin berbeda. Sebaiknya Anda tanyakan ke broker tersebut. Biasanya langkahnya cukup sederhana. Anda cukup mengklik atau mengakses menu tertentu yang ada di aplikasi di broker itu. Menarik dana, jumlahnya berapa, tanggalnya berapa, biasanya hari itu ya, atau besok kalau Anda sudah telat. Jumlahnya berapa, lalu eksekusi tarik dana. Kalau instruksi penarikan dana diterima broker, biasanya
Kalau dananya sudah siap, besok atau lusa dana itu sudah akan ditransfer ke rekening Anda, yang rekening biasa ya, bukan rekening di bursa. Di bursa, bukan rekening untuk transaksi itu ya. Seperti itu, sederhana sekali kan? Nah, menariknya investasi saham untuk proses penjualannya hanya 2 hari, dan penarikan dananya sehari hingga 2 hari. Jadi cukup singkat, cukup cepat, seperti itu. Nah, saudara, saya juga perlu mengingatkan untuk di saham Anda juga terkena pajak. Pajaknya apa? Pajak pertama adalah pajak penjualan. Untuk saat ini, per tahun ini, pajak penjualan setara 0,1%. Ringan sekali ya. Ya, itu kelebihan investasi saham. Untung berapapun, untung 1%, untung 2%, untung 5%, untung 100% pun, untuk saat ini aturannya pajak penjualan hanya 0,1% dari nilai penjualan Anda itu. Dan pajak itu sudah dibantu potong oleh broker. Jadi Anda sudah terima jadi ya, Anda nggak perlu memikirkannya. Oke, sudah jelas ya. Nah, itu pajak pertama, pajak penjualan. Pajak kedua adalah pajak dividen. Anda memiliki saham perusahaan, ketika masuk masa dividen, Anda sudah berhak mendapatkan dividen. Nah, kalau Anda seandainya mendapatkan dividen Rp100 per lembar saham, maka sebenarnya dana bersih yang Anda terima adalah Rp90. 10%-nya dipotong untuk pajak. Sekali lagi, pajaknya sudah dibantu oleh broker atau melalui skema trading, jadi Anda tidak perlu pusing. Yang perlu Anda pikirkan sebagai investor saham adalah melaporkan pajak ini melalui formulir SPT tahunan Anda. Untuk angkanya, bisa minta bantuan ke broker, minta rekapnya, berapa penjualan tahunan Anda, berapa dividen Anda 1 tahun itu, dijumlah, dimasukkan ke kolom-kolom yang ada di laporan SPT itu. Gampang sekali. Seperti itu. Saya kira sudah cukup jelas ya untuk pajaknya. Berapa biaya operasional untuk bertransaksi di saham? Komponen biaya di saham itu kalau rincinya ada banyak dan Anda nggak perlu pusing. Biasanya broker itu merinci biaya adalah biaya pembelian dan biaya penjualan. Rata-rata beberapa broker besar biaya pembelian 0,2%. Untuk biaya penjualan 0,3%. Jadi kalau Anda membeli dan menjual, berarti total biaya yang Anda tanggung untuk transaksi keduanya adalah 0,5%. Namun, ada beberapa broker yang mempunyai struktur biaya lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Tergantung brokernya ya. Itu di broker Anda tanyakan apakah ada biaya-biaya yang lain, misalnya biaya bulanan atau biaya data dan lain-lain. Tanyakan. Kalau enggak, nanti modal Anda berkurang setiap bulan, bahaya. Nggak perlu fasilitas yang fancy, yang mewah seperti data real time seperti itu, nggak perlu. Kalau Anda mulai dari awal yang sangat rendah, dan bahkan mungkin investor yang dana besar pun sebenarnya nggak harus fancy-fancy amat ya. Saudara, saya kira sudah cukup jelas ya panduan teknis atau operasional untuk investasi saham melalui edukasi ini. Jangan lupa like ya, dan subscribe bila belum. Terima kasih sudah mengikuti. Nah, sampai ketemu di episode berikutnya.